Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabtaghi fi ma ataakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Surat Al-Furqan ayat 77. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, telah kita bersyukur, alhamdulillah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang saya hormati, pada saat ini kita sudah berada di ujung atau di akhir tahun 2022. Allah akan memasuki tahun 2023. Ketika Hijriyah, tahun baru Hijriyah, lebih kurang 3-4 bulan yang lalu, sampai hari ini masih ada umat Islam yang tidak tahu berapa tahun Hijriyah. Ketika Masehi belum masuk jauh-jauh hari, umat Islam tak tahu ini ada apa ini. Karena di dalamnya katanya ada bakar ayam, di dalamnya ada bakar ikan. Akhir tahun tuh trompet dari sore kemarin sampai setengah malam tadi, trompetnya besar nian Pak suaranya. Pak Hamka jauh-jauh hari sudah ngasih wanti-wanti dia, waspada, hati-hati. Itu ikut merayakan haram. Sampai sekarang belum dicabut Pak. Apa itu? Himbauan itu belum dicabut. Haram. Ditandai tahun baru itu sebenarnya kita merasa satu sisi sedih karena umur kita berkurang setahun. Karena ibadah kita belum maksimal. Karena satu sisi dosa pun bertumpuk-tumpuk. Apa nak kita gembirakan? Oh, bertambah berarti jatah hidup kita berkurang.
Oleh karena itu kesempatan ini mari kita bersama-sama untuk mensikapi kondisi itu. Ada yang mengisinya itu dengan berzikir kepada Allah, bagus. Ada yang isinya itu evaluasi, menghitung, menilai sejauh mana buatan kita setahun yang lalu. Pertama tentu evaluasi, ke depan tentu dievaluasi. Kita koreksi diri kita sendiri. Menurut para pemikir Islam kita, ngoreksi diri itu lebih bagus diri sendiri, Pak. Kalau orang lain nilai kita, iya kalau orang itu senang kepada kita. Kalau orang tidak senang kepada kita, kita senyum dicemoohnya. Senyum. Apalagi di luar itu lebih dicemoohnya. Kita nilai diri kita sendiri, disaksikan malaikat Allah, dicatat oleh malaikat Allah, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita evaluasi? Yang pertama tentu tadi disampaikan umur kita makin lama makin mendekati kematian. Bukan makin lama makin manjang umur. Di prinsipnya makin lama makin dekat. Maka kita merasa sedih kalau makin lama ibadah kita makin tidak teratur. Evaluasi. Pertama kita evaluasi sudah sejauh mana perintah Allah yang kita laksanakan. Ada yang ngomong, wah berat Pak perintah Allah itu Pak, berat. Ya satu sisi iya. Ada juga yang ngomong, gampang Pak perintah Allah itu tidak terlalu berat. Sesuai dengan kondisi kita. Uang tidak ada untuk berangkat haji, boleh tidak berangkat? Nah kan ringan tuh. Duit tidak ada untuk berzakat, berimpak, terutama zakat yang ada ketentuannya. Tidak punya itu, tidak usah berzakat. Lah kurang dua Pak. Puasa mah. Wong Jawa bukan mah atau moh. Karena kondisi mungkin sakit, menahun. Mungkin dalam perjalanan boleh tidak puasa. Letigo Pak. Tinggal sholat. Sholat 5 waktu sehari semalam. Yang membedakan hanya waktunya, yang membedakan hanya rakaatnya dan niatnya. Selebihnya sama. Boleh pakai kopiah, boleh. Tidak pakai kopiah, boleh. Ada yang mengatakan mudah, gampang. Yang mengatakan gampang itu karena dasar keyakinannya kuat, imannya kuat. Tidak bisa digoyah-goyah imannya Pak, mantap imannya. Ada istilah penyiar radio, sekali beriman tetap beriman. Ibadah yang kita lakukan, ibadah ini didasari oleh keikhlasan. Ikhlas lillahi rabbil alamin.
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena Allah. Kalau tidak karena Allah, di sisi Allah tidak dapat apa-apa. Tapi kalau karena Allah, insya Allah. Yang kedua, ibadah itu harus pakai ilmu. Harus pakai ilmu, tidak bisa main ikut-ikutan, turut istilahnya, tidak bisa. Harus ada ilmunya. Kaitan dengan ibadah itu pakai ilmu. Nah, ilmu ini tentu sandaran kita Al-Quran dan Sunnah. Yang hadis juga ada klasifikasi, ada yang super kuat, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang super lemah. Nah, tentu nak ngatakan kuat, super kuat, kuat itu pakai ilmu. Itu ada anak-anak dari pesantren baru pulang libur. Ngapo nak kurus nak? Wah, Pak, banyak nian Pak yo. Ini nak dipelajari, itu nak dipelajari. Ternyata ajaran dalam Islam itu sangat banyak. Kurus-kurus aku Pak. Itu. Emang ya Pak. Setelah dikaji, ilmu keislaman itu sangat banyak. Sekolah umum cuma 2 jam Pak, 2 jam. Itu pun nak dihapuskan 2 jam tuh. Dihapus, ditutupi oleh matematika berapa jam tuh seminggu tuh. Tertutup. Yang 2 jam tadi belajar ngaji situlah. Belajar sholat situlah. Puasa situlah, zakat situlah, haji situlah. 2 jam Pak. Mana lum gurunya berhalangan. Gurunya berhalangan diwakili dengan catatan. Ada yang mesan, catat halaman sekian ya. Catat. Lum gurunya kalau tino menstruasi, lum anaknya sakit, lum cucunya sakit, masya Allah. 2 jam Pak. Ilmu. Kau kata Pak Hamka, untuk mendapatkan ilmu itu jangan lupa bawa pena. Jangan lupa bawa tas, kertas. Ada yang perlu dicatat. Otak kita tidak sama otak komputer, Pak. Komputer pun ngeheng juga tuh, ngeheng. Kalau lah penuh jangan ngeheng. Untunglah otak kita nih Pak, tidak nemani gue ngeheng. Kalau rajin sholat, tidak kadang ngeheng Fatihah ada ya. Fatihah melompat-lompat, tidak kadang. Itu hebat Pak otak. Ciptakan oleh Allah. Komputer tanya dengan Pak Agus ini. Komputer zaman-zaman 90 tidak laku lagi sekarang Pak. Mungkin berubah. Otak kita sih kok ini lah. Alhamdulillah tidak ngeheng. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai waladdol. Pakai ilmu, beribadah pakai ilmu. Nah, ternyata setelah kita memiliki ilmu banyak pula paham-paham. Wah, banyak pula paham-paham dalam Islam tuh. Ada yang ngatakan, kamu kafir kamu tuh. Nah, dia lah sholat lah segala macam udah mau kafir.
Ngapa udah mengkafir? Karena tak sepakam, tak seide dengan dia. Dari dulu ternyata Pak kafir mengafir telah muncul. Tapi di masa Nabi tak muncul Pak kafir mengafirkan itu. Setelah Nabi baru ada namanya Khawarij. Dia keluar dari kelompok Islam sebahagian. Kenapa? Karena dia keluar itu tidak sependapat. Dari segi apa? Dari segi kafir mengafirkan itu. Asalnya kenapa orang tidak membunuh yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib kan terbunuh. Seharusnya hukum Islam itu yang membunuh dibunuh pula. Ngapa dia tidak membunuh? Jadi protes lah umat yang Islam yang lain. Oh kafir tuh. Sampai-sampai kita sekarang ini Pak ya kafir mengafirkan karena tidak sepaham dengan dia. Berat Pak kafir tuh. Oleh karena itu para ilmuwan membagi kafir tuh janganlah domong kafir wong sholat domong kafir. Ada sisi-sisinya, ada kelompok-kelompoknya, ada kafir yang hakiki, benar-benar dia tuh tidak ngakui adanya Allah, ya kafir lah. Ini ada umat Islam kafirnya itu kena kisid, namanya kafir kisid. Bahasa kita kisid, bahasa agama kita kafir nikmat. Nikmat banyak tapi sang pilih karyang. Nikmat banyak tapi kisid. Dari segi apa kisidnya itu? Berzakat tidak, berinfak jauh, bersedekah sama sekali tidak. Kok sebahagian juga berpikir, oh ini kafirnya kafir nikmat. Yang kedua ada kafirnya itu kafir ibadah. Dia orang Islam mayang dah, waso lewat, zakat culsen, haji sama wae. Islam itu isi alam. Dikiranya ajaran Islam itu sikok tuh. Nah inilah Pak sering saya sampaikan. Dalam ajaran Islam itu Masya Allah membumikan ajaran Islam sangat-sangat banyak yang harus kita amalkan. Itu makanya dulu pernah ada penceramah membumikan ajaran Islam. Dari yang kecil sampai yang besar. Yang kecil apa Pak? Gampang yang kecil tuh. Bersin, hajis, alhamdulillah. Membumikan tuh. Yang mendengar, yarhamukallah. Membumikan. Membudayakan ajaran Islam. Bukan membudayakan kebiasaan kita. Ajaran Islam yang Allah perintahkan itu kita budayakan, kita kerjakan dalam hidup dan kehidupan. Kalau membudayakan ajaran Indonesia, banyak Pak. Di Sumatera Barat kalau nak masuk puasa belimau namanya. Mandi berlimau. Kalau di Jawa masuk bulan Suro, apa bulan Suro Gus? Yang nyuci-nyuci apa itu? Yang nyuci-nyuci keris, nyuci-nyuci kendi. Malah di Jawa itu kalau sapinya sakti disebut kiai. Sebenarnya tanyalah dengan orang Jawa, manggil kiai itu dengan benda-benda yang sakti menurut dia. Arahnya ke sapi.
budaya. Budaya lokal di Linggau ini kalau nikah Pak, kalau nikah dulu sekarang enggak mungkin kurang. Di pucuk pala itu dipaku. Bukan dipaku palanya Pak, tinggi dek badan itu dipaku ke dinding. Kalau sudah nikah kasih beras pucuk pala itu. Diambil ayam dan ngeram. Ayam dan ngeram itu kan lapar Pak. Suruh makan beras pucuk pala, tak tak tak. Ada yang luko palanya tuh. Kalau sudah nikah, mandi dia, bawa ke sungai. Berenang, pokok rendam dulu ke dalam sungai. Yang tidak pacak berenang, Jadi ilmu haram mengharamkan, kafir mengafirkan. Ada lagi Pak, ada aliran Jabariyah, ada aliran Qadariyah. Wah, sampai sekarang masih ada tuh Pak, masih ada. Ada yang berpendapat kita ini dipaksa oleh Allah, maka Jabar namanya dipaksa, maksud. Kalau lah nasib kita miskin, tidak usah nak dipaksa jadi sugi. Nah, lah ketetapan Allah tuh. Maka ada paham ini yang tidak terlalu serius ngadap kehidupan ini. Enjoy sajalah, damai. Tidak perlu nak sugi. Kalau kaya itu perlu Pak, perlunya itu ya pacak berzakat, pacak berinfak, pacak naik haji. Ajak bangun masjid, musola, santren. Jabariyah. Rimo baik, tidak usah usaha terlalu maksimal nian. Baju cukup sikok baik. Bila perlu baju sikok tu berminggu-minggu, tak bercuci-cuci, tak apa-apa. Nah. Ada kawan saya dulu Pak, sama-sama kuliah, bawa anak kecil dia, kira-kira umur 3 tahun anak itu. Tempat belajar itu 2 tingkat. Kebetulan belajarnya di tingkat 2, anaknya tidak dibawa Pak, anak tinggal di bawah main-main. Uji kawan, Pak, udah ngapo anaknya tidak dibawa, kaget ada ular apa di bawah tu, biarlah, pacaklah Tuhan. Nerimo tuh Pak, nerimo tanpa usaha. Lah kaget ke jalan besar ada mobil, biarlah menuju Tuhan tidak mati, tidak mati. Nah Pak, kampule itu Pak. Itu makanya dalam Islam itu ada kelompok yang namanya yang nyerah-nyerah Pak itu. Ya, ada Pak. Ada lagi kelompok yang penting usaha. Qadariyah berusaha. Pokoknya pagi-pagi jam 6 ke pasar, soal ada beli peda terserah, usaha maksimal. Balik jam 6 sore malam pula usaha. Balik dari pasar ngojek dia, ngojek dia, ada pula nyait pula di rumah. Wah, usaha dia. Yang penting usaha Pak, maksimal. Kalau usaha tak kado, Allah tak sayang dengan kita. Ilmu, wah banyak nih Pak. Yang berat tuh ilmu filsafat, ilmu matematika, ilmu mantik. Ilmu mantik itu Pak banyak berpikir, mentelaah ajaran Islam. Apa Nabi melarang ini ditelaahnya? Cuman tidak boleh lepas dari kehendak hadis itu, ditelaahnya saja.
Mentelaahnya itu dengan Al-Quran dan hadis. Tidak kendak-kendak dia dewe. Ngapa kopiah tidak boleh maju ke depan? Oh, ditelaahnya. Oh, artinya harus kening keno. Oh, berarti ke belakang. Coba ya. Ditelaahnya. Ngapa tidak boleh nutup mata kaki? Oh, sombong. Ya aku ini tidak sombong. Tergantung kita. Ditelaahnya. AU itu ditelaahnya. Ngapa Nabi nyuruh puasa? Oh, sehat puasa. Senin Kemis tambah yaumul bidnya. Oh, sehat. Ngapa Nabi mengatakan salat sunat sebelum subuh lebih sama nilainya senilai alam semesta ini. Oh, kalau begitu yang subuhnya luar biasa. Nah sebelum subuh melebihi isi alam ini nilainya, apalagi subuhnya. Masya Allah, ilmu. Lalu beribadah itu di samping ikhlas punya ilmu harus konsentrasi. Konsentrasi dalam artian bukan Pak sholat tidak kasih akal, salah lah. Itu kita sholat akal kita dihilangkan, enggak. Iyo. Perasaan tidak masuk dalam waktu sholat, masuk Pak. Misalnya uang labatu nemanian, oh tanda aku nilai lamo mungkin. Tidak Pak ya, itu main perasaan juga tuh. Kecuali di Mekah Pak, di Mekah itu memang hampir seluruh batu kalau. Jadi kalau imam ikut jamaah, gancangnya sholatnya tuh. Yang pernah pergi umroh, pernah pergi haji Pak ya, wah, ya. Karena memang kondisinya berbeda di Indonesia, mungkin udaranya, mungkin kondisi apa saja gitu, jadi berbeda sehingga terkejut ketika datang situ. Apa yang saya mati? Kembali kepada pokok masalah kita tadi menghadapi Desember ini Pak ya. Malah dalam kelompok mereka pun ada yang meragukan 25 Desember tuh. Kan ada wong Kristen masuk Islam, dia mengatakan bahwa 25 itu tidak benar tuh. Iya. 25 Desember, tapi kenalah kebetulan lah terbiasa ya dem lah salah-salah lah situ. Nah, kita lah yo fulo Pak, mulai trompet, arpet. Lebih hebat lo mereka daripada kita, lebih hebat kita dari mereka deh. Mereka hanya satu batang kayu cak dihias-hiasi ya, itu melebihi itu. Nah inilah uji paham Kak, awas hati-hati haram. Mendak ada ikut Pak, apalagi dekat-dekat Masjid Raya nih. Jam 12 tuh pasti terbangun Pak. Banyak nian mercon bau. Mentiduk nyenyak waktu jam 12 itulah hebatnya tidur tuh Pak. Tidak tahu kalau tempat-tempat yang lain. Kalau di sekitar Permiri ini, Masya Allah. Satu mercon itu kabarnya ada yang 100.000 Pak. Apalagi yang besar itu. Iya, belinya Pak. 200, 500, capak lah duit 500 tuh. Giliran celengan lewat aram kalau nak jingoi. Masuk. Kan luar biasa tuh, luar biasa. Tuh. Ya, satu sisi ya enggak apa-apa. Tahun baru ya, oke. Dengan catatan itu tadi Pak, tahun baru ini berarti kita evaluasi sejauh mana amal ibadah kita, sejauh mana dosa kita. Tentu ke depan
Furqan 77 memerintahkan banyak-banyak menyiapkan hidup di akhirat. Ayat yang sering kita baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Orang beriman, siapkanlah untuk hari esok. Ada yang nambah juga Pak, hari esok, hari apa Pak, bakal busuk, ya. Hari bakal hidup akhirat kekal. Kalau baju kita di batas dunia Pak, mobil batas dunia saja, sepur, pesawat, helikopter, batas dunia saja. Persiapan untuk akhirat, wah, ibadahnya, hidup bermasyarakatnya, sering beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, banyak dosa saya, ya Allah, ampuni saya, ya Allah. Yang kedua, jangan lupa dunia ini. Dunia ini perlu Pak kita sikapi dengan cara Islami tentu. Umar bin Abdul Aziz Pak, dia kepingin cak manolah nak merubah kondisi masyarakat ini. Akhirnya berpikir dia nak jadi presiden Pak, khalifah. Jadi nak jadi presiden itu jangan takut Pak. Misal sekarang ada orang nyalon, silakan, tidak apa-apa. Tapi ketika dapat, pikirkanlah, umat Islam pikirkan. Nyalon DPR silakan, nyalon ini silakan. Tapi ketika dapat, jangan lupa. Umar bin Abdul Aziz, setelah dilantik berpikirnya apa Pak? Ya Allah, aku kepingin merubah nasib rakyat ini ya Allah. Kalau pacak, tidak ada yang miskin ya Allah. Dikabulkan oleh Allah Pak. Ketika beliau menjadi pemimpin setahun, pemimpin itu tidak katip lagi yang miskin di negara itu. Hebat. Orang-orang sogi disuruh nyumbang zakat, keluarkan zakat, keluarkan zakat. Ujungnya Pak, tidak ada satupun masyarakat yang miskin. Masya Allah, setahun tuh. Kalau sekarang setahun kaki dulu lah, untukku dulu lah. Kemarin aku mengeluarkan duit, ninjuk-ninjuk kamu. Nak baliknya untuk aku dulu, jadi setahun untuk aku, 2 tahun. Nah ini menjadi persoalan, tapi tidak semua Pak, banyak umat Islam yang memikirkan masyarakat banyak Pak. Tapi karena banyak lah tidak mikir, akhirnya tutup, yang memikir tutup. 2 tahun pemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Gubernur, ya gubernur, masyarakat kami tidak katik lagi miskin. Wah dek, kata Umar. Tapi aku resah ya presiden, masyarakat aku tuh lah tidak punya planning lagi, kena sogi kalau nak belinya. Nah Oji, Umar bin Abdul Aziz, nah itu tugas kamu, ngejuk tahunya tuh. Jangan basing-basing mempergunakan harta. Tahu listrik tidak ada, kok beli kulkas? Misal ya. Itu tugas kamu, kata Umar bin Abdul Aziz. Unjuk nasihatnya. Hasil Pak 2 tahun itu makmur masyarakat. Presiden Soeharto 32 tahun. 32 tahun Soeharto. Cuman ada yang ngomongnya pada waktu itu tidak mahal. Disubsidi oleh presiden, disubsidi. Sekarang subsidi kate mahal galoh. Terakhir ini mahal apa Pak? Nak beli minyak lah mahal, antri panjang. La ilaha illallah. Minyak mahal. Lah ngantri berjam-jam.
Mano pulo itu. Ya, mohon maaf ya, di luar ada wartawan di sini. Iya. Udah ya. Apa Ibu yang saya hormati, waktunya sudah lewat 10 menit. Jadi ini ke depan Pak ya, banyak-banyak beribadah kepada Allah. Dunia jangan tinggal. Yang ketiga, nak berbuat baik gitu. Yang keempat, jangan bikin biang kerok. Nah sekarang biang keroknya bukan mulut lagi, sekarang jari-jari. Jari-jari, uji jari-jari, yo kalera orang itu. Itu jari-jari tuh Pak. Di mana tuh di HP Android tuh. Yo kurang ajar yo. Baik Pak, untunglah yang tua-tua itu tidak banyak paham Android itu. Kalau banyak paham Android itu Masya Allah. Semalam saya ikut pengajian Pak, ada anak kecil umur 3 tahun. Mainan tuh. Yang kita tua tidak tahu apa ini. Yang dia 3 tahun nak kecas-cis. Jangan jadi biang kerok, terutama biang kerok sekarang ini adalah jari-jari yang nge-share segala macam. Kalau nge-share yang pandai, alhamdulillah. Ibu yang saya hormati, di ke depan mari kita banyak beribadah kepada Allah, mempertahankan dunia ini. Mari kita cari kebahagiaan, berbuat baik dan jangan bikin biang kerok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.